Teka-teki penyerang Barcelona akhirnya terjawab setelah meresmikan transfer Marcus Rashford. Tanpa banyak biaya, pemain 27 tahun ini berhasil diboyong ke Camp Nou. Hansi Flick diprediksi makin gampang mengatur skema penyerangan Barcelona. Rashford yang bisa bermain di banyak posisi bakal ngeklik dengan lini serang Los Culés yang sangat cair. Dani Olmo, Raphinha, hingga Fermin Lopez juga bisa menempati berbagai posisi di bagian depan. Bagaimanakah kombinasi mengerikan serangan Barcelona di musim depan? Anti kena tipu penyerang mahal. Barcelona semakin cerdas memilih striker yang bisa ditembus tanpa banyak biaya. Manajemen Blaugrana kini sulit ditipu untuk membeli striker dengan harga selangit. El Barca pelan-pelan mundur dari persaingan memburu tanda tangan Luis Diaz. Manajemen Blaugrana dikabarkan enggan menembus Lucho karena harga yang dipatok terlalu di luar nalar. Liverpool hanya mau melepas Diaz jika ada klub yang menawar di angka 100 juta euro. Manajemen The Reds menilai pemain Kolombia ini sedang dalam performa puncaknya di usia 28 tahun. Lucho juga masih punya sisa kontrak pengabdian di Anfield hingga 2027. Di lain sisi, pemain kelahiran Barancas ini juga bikin kecewa manajemen Los Culés. Pasalnya, Diaz dianggap gak menekan pihak Liverpool untuk segera menjualnya. Selain itu, ex-pemain FC Porto malah lebih tertarik pindah ke Bayern Munchen. Raksasa Bavaria ini sudah siap all-in perang harga dengan klub manapun yang ingin membeli Diaz. FC Hollywood dirumorkan bakal mengajukan tawaran baru untuk sang pemain. Bayern diperkirakan akan mengajukan tawaran yang lebih baik untuk Luis Diaz setelah tawaran 67,5 juta euro ditolak oleh Liverpool. Bayern belum menyerah karena tahu Diaz terbuka untuk pindah, tulis Ben Jacobs di X. Alhasil, Barcelona langsung mundur teratur karena belajar dari kasus Nico Williams. Manajemen Barcelona awalnya siap menembus klausul rilis Nico sebesar 58 juta euro. Namun, Nico justru berbalik arah dan memperpanjang masa baktinya dengan Athletic Bilbao. Merasa ditipu, Barca akhirnya ogah mencari pemain berbandrol mahal. Sebaliknya, El Barca mengubah strategi transfer mereka agar tidak digocek calon pemain. Langsung gerak cepat mengamankan Marcus Rashford. Usai mundur dari perburuan Luis Diaz, Barcelona langsung mencari alternatif lebih murah. Pilihan Los Culés akhirnya jatuh kepada winger Manchester United yakni Marcus Rashford. Akamsi Manchester ini telah resmi dipinang dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026. Barcelona juga menyelipkan opsi pembelian dengan mahar 35 juta euro. Demi memuluskan transfer ini, El Barca bersedia menanggung seluruh beban gaji Rashford. Sebagai informasi, sang pemain mendapat upah 18 juta euro per musim dari Manchester United. Sementara di Camp Nou, Rashi bakal digaji 12,6 juta euro tanpa duit sepeser pun dari setan merah. Hal ini sengaja dilakukan Hansi Flick yang sangat mengidam-idamkan winger 27 tahun tersebut. Bahkan transfer Rashford berasal dari rekomendasi langsung sang entrenador. Flick berniat menyelamatkan karir sang pemain yang disisihkan dari skuad utama Ruben Amorim. Bak Gayung bersambut, Rashford juga sudah mengimpikan bermain di Camp Nou sejak Januari lalu. Sebelum dipinang Aston Villa, dirinya lebih dulu menantikan tawaran dari Barcelona. Mimpi tersebut terus dijaga sang pemain hingga memasuki bursa transfer musim panas. Rashford begitu getol berseragam merah biru hingga menolak berbagai tawaran menggiurkan. Sebelumnya, jebolan Akademi Carrington ini sempat dikaitkan dengan Inter Milan hingga Bayern Munchen. Bahkan Rashi juga menolak pinangan Fenerbahce yang dilatih Jose Mourinho. Padahal dirinya memiliki kenangan manis bersama The Special One. Pasalnya, Mourinho merupakan salah satu sosok yang berjasa memoles bakat Rashford di Manchester United. Terlebih lagi, Fenerbahce juga melayangkan penawaran fantastis sebesar 46 juta euro. Jika setuju gabung, Rashford bisa menjadi pemain termahal Fenerbahce menggeser Youssef En-Nesyri.
Namun semua rayuan klub lain ditolak mentah-mentah demi mewujudkan impian ke Barcelona. Dapatkan celana pendek bahan premium yang super adem dari Honorable cuman 40 ribuan. Cek link di bawah ini ya. Semakin ngeri diperkuat penyerang multi posisi. Kehadiran Marcus Rashford bakal menyempurnakan komposisi penyerangan Barcelona. Hansi Flick bisa memaksimalkan rekrutan anyarnya yang mampu menempati berbagai posisi. Pasalnya, Rashford bisa diandalkan sebagai striker tengah dengan kecepatan dan insting gol mematikan. Dirinya juga mampu mengobrak-abrik lawan dari kedua sisi sayap. Meski begitu, Flick kemungkinan besar bakal memasang Rashford sebagai ujung tombak. Pemain 27 tahun ini dinilai sebagai pelapis ideal Robert Lewandowski berkat ketajamannya di kotak penalti. Meski terkenal sebagai sayap kiri, Rashford sejatinya jauh lebih efektif di posisi striker tengah. Lewat posisi ini, jebolan Carrington tersebut berhasil mengukir 63 gol dari 160 penampilan. Terpaut 6 gol ketimbang perannya sebagai winger kiri yang memakan lebih banyak pertandingan. Selama di Manchester United, dirinya juga lebih sering melepas tembakan dari posisi striker. Apalagi, Rashford mengaku mulai percaya diri memikul tanggung jawab sebagai penyerang nomor 9. Bagi saya, bermain sebagai pemain nomor 9 jadi lebih nyaman, lebih alami, ujar Rashford. Di sisi lain, Flick juga bisa memakai skema penyerang bayangan dengan memainkan Dani Olmo. Dengan taktik tersebut, peran Rashford akan kembali digeser sebagai sayap kiri. Kreativitas dan etos kerja Olmo bakal membuat Rashi bebas menusuk ke jantung pertahanan lawan. Tak lupa, Barcelona juga masih punya Rafinha yang bisa digeser menjadi gelandang serang. Musim lalu dirinya lebih sering beroperasi di tengah meski dipasang sebagai winger kiri. Dengan peran baru Rafinha, Hansi Flick punya banyak alternatif untuk memaksimalkan bakat Rashford. Singkirkan pemain kurang terpakai. Kedatangan amunisi anyar Barcelona juga bisa digunakan untuk merombak komposisi tim. Sejumlah pemain yang tersingkir dari skema Hansi Flick kini mulai diobral kepada klub yang berminat. Sebut saja Pau Victor yang bakal dilego dengan mahar 20 juta euro. Meski baru direkrut dari Girona musim lalu, Pau kesulitan tampil monster dan tersingkir dari persaingan super ketat di lini depan. Pau juga dikabarkan frustasi karena performanya yang terus anjlok. Pemain kelahiran San Cugat del Valles ini ngebet untuk mencari klub anyar sejak paruh kedua musim lalu. Ferran Torres jadi nama lainnya yang terancam minggat dari Camp Nou. Meski kerap tampil sebagai super sub, kemampuan Ferran masih belum cukup buat dipertahankan El Barca. Pasalnya, negosiasi perpanjangan kontrak Ferran ditunda oleh manajemen tim. Padahal kontrak pemain berjuluk Si Hiu ini bakal berakhir pada 2027. Di lain sisi, sektor kiper bakal terjadi perombakan besar-besaran. Marc-André ter Stegen diketahui sudah masuk daftar jual Barca karena kalah saing dari Wojciech Szczęsny musim lalu. Posisi ter Stegen juga makin terancam dengan kedatangan Joan Garcia. Pasalnya, manajemen Barca bakal mencoret kiper 33 tahun tersebut karena mengalami cedera punggung. Slot yang ditinggalkan ter Stegen rencananya bakal dipakai untuk Joan Garcia. Alhasil, ex-kiper Borussia Mönchengladbach ini terencana segera minggat dari Camp Nou. Geger transfer El Barca juga akan terjadi di posisi lini belakang. Andreas Christensen dan Ronald Araujo dikabarkan segera dilego Barcelona kepada tim lain. Pasalnya, kedua bek tengah tersebut kalah saing dari Pau Cubarsí dan Eric Garcia. Dapatkan sneakers impor bahan berkualitas yang harganya merakyat. Cek link di bawah ini. Dengan strategi mendatangkan lini serang murah namun tajam, akankah dominasi El Barca bakal berlanjut di musim depan?